Together for a long time. We also have good player, but we promise for the Indonesia. Ya, antusiasme tinggi supporter menyelimuti laga penting antara Indonesia versus Irak di Piala Asia U23 2024. Dikabarkan, tiket pertandingan sudah ludes terjual dalam waktu 10 menit saja. Di balik itu, antusiasme ribuan supporter Indonesia membuat media Irak terheran-heran dengan totalitas yang dilakukan supporter Garuda. Ya, media Irak menyebut ini seperti di Indonesia, bukan seperti di Qatar. Banyaknya ribuan supporter Garuda ini seperti Indonesia yang menjadi tuan rumahnya. Di balik itu juga, media asing lebih menyoroti laga timnas Indonesia versus Irak ketimbang laga final Jepang kontra Uzbekistan. Tiket nonton laga timnas Indonesia versus Irak resmi ludes terjual, sementara tiket final laga Jepang versus Uzbekistan masih sepi pembeli. Dilansir dari media Doha Sport News, laga Indonesia versus Irak lebih diminati oleh media asing ketimbang laga puncak antara Jepang versus Uzbekistan. Alasannya, Indonesia kini berjuang untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 di laga penentu itu. Dari segi tiket pun, laga perebutan juara ketiga itu sudah resmi habis. Sudah 10.000 tiket habis terjual. Berbanding terbalik di laga final, tiket yang disediakan 10.000 tiket baru 20% terjual. Ya, Indonesia akan menantang Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga sekaligus kelolosan langsung ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei besok pukul 22.30 malam WIB. Namun 2 hari sebelum pertandingan, ternyata tiket pertandingan Indonesia versus Irak dilaporkan sudah ludes terjual. Seperti diketahui, kapasitas Abdullah bin Khalifa Stadium mampu menampung 10.000 penonton. Dipastikan stadion di laga nanti akan memerah. Seberapa kuat timnas Irak U23? Ya, pertandingan Indonesia kontra Irak adalah laga hidup mati. Sintayong dan anak asuhannya diwajibkan menang untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun demikian, dari sisi peringkat FIFA, kedua kubu punya selisih hingga 76 peringkat. Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua tim. Pasalnya tim pemenang dipastikan menyabet tiket lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sementara tim yang kalah mesti memainkan laga playoff kontra timnas Guinea U23, yaitu wakil tim Afrika. Sejauh ini, timnas Irak duduk di peringkat 58 dunia. Julukan singa Mesopotamia ini unggul jauh dari timnas Indonesia yang menempati peringkat 134 dunia. Akan tetapi, ranking tentu saja tidak bisa dijadikan acuan penuh untuk menilai kualitas tim nasional. History also for Indonesia, and of course we brought Nah, jika melawan Irak nanti menang, maka Indonesia U23 akan langsung tergabung di grup B bersama Argentina, Maroko, dan Ukraina pada Olimpiade Paris 2024 nanti. Maka jika Indonesia menang pada perebutan juara ketiga, bisa dipastikan Indonesia akan bertemu dengan Argentina, yang dihuni pemain Manchester United, Alejandro Garnacho.
Ya, pada laga nanti, skuad Garuda harus berhati-hati karena Indonesia tak cuma melawan 11 pemain, namun juga akan melawan sang pengadil lapangan. Lempar tangga ke layar Infokus. Ya, akibat kesal dengan ulah sang wasit di laga Indonesia kontra Uzbekistan, terlihat beberapa orang hampir melempar tangga hingga sepeda ke layar Infokus. Aksi ini pun mengundang decak kocak dari para warganet. Tampil muka wasit di layar Infokus. Ya, saking kesalnya terhadap sang pengadil lapangan, terlihat seorang bapak-bapak memegang sendal dan langsung menampil muka sang wasit di layar Infokus. Matikan listrik saat sedang nobar. Ya, saking kesannya, Indonesia kalah 2-0 oleh Uzbekistan. Salah satu supporter Indonesia mematikan token listrik saat sedang nobar. Alhasil, orang-orang yang sedang nobar pun teriak-teriak akibat ulah orang tersebut. Ketok awake iki bolo ngene carane iki. Ya, dibalik itu, memang agak disayangkan dari Piala Asia U23 kali ini tidak gak pakai teknologi SAOT. Padahal kalau tidak salah, saat Piala Asia Senior kemarin dipakai, dan saat Piala Dunia 2022 yang juga digelar di Qatar juga menggunakan teknologi SAOT atau garis pengukur otomatis. Ya, fungsi teknologi sistem keputusan semi otomatis atau SAOT utamanya untuk membantu para wasit di lapangan dalam memutuskan seseorang pemain terjebak posisi offset atau tidak. Selain itu, untuk memeriksa ulang pelanggaran-pelanggaran krusial seperti handball maupun pelanggaran keras di kotak penalti. FIFA mengklaim hasil daripada SAOT sangat cepat dan akurat. Ya, namun, meski kalah dari Uzbekistan, Indonesia masih punya dua cara untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Yang pertama, memenangkan perebutan juara 3 atau tempat ketiga, maka Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Yang kedua, kalau kalah juga di perebutan tempat ketiga melawan Irak, maka Indonesia harus bertanding melawan timnas Guinea di jalur playoff. Kalau menang playoff ini, maka akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tempat ketiga. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Ketok awake iki bolo ngene carane iki. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.